Jika ngomongin Euro tahun ini, mungkin agak terasa berbeda dari Euro sebelumnya, di mana yang paling mencolok adalah banyak tim-tim besar yang menurun kualitasnya. Emang sih, adalah hal yang wajar karena bagaimanapun, dalam setiap era pasti ada yang namanya transisi atau generasi, dan itu dirasakan oleh nyaris seluruh tim besar. Namun kalau boleh jujur, sebenarnya Inggris adalah tim yang secara materi pemain adalah salah satu tim yang termewah. Akan tetapi entah kenapa, permainan mereka sama sekali nggak menunjukkan itu. Terbaru, meskipun berhasil menang atas Slovakia di 16 besar, tapi permainan mereka benar-benar dianggap hancur. Bahkan kalau Bellingham nggak ngeluarin skin Madrid, yakni cetak gol di menit akhir, ya Inggris harus cabut. Dan bahkan, banyak yang berasumsi kalau gestur Bellingham sepanjang laga, seolah seperti frustasi atas gak jelasnya taktik dari pelatih Gareth Southgate. Sebelum bola ditendang, banyak prediksi yang menjagokan Inggris sebagai salah satu unggulan terkuat untuk jadi juara. Bahkan Opta lewat teknologi superkomputernya memprediksi kalau The Three Lions akan meraih juara dengan persentase tertinggi, yaitu 19,9%. Selain itu, manajer kaliber Pep Guardiola dan Jose Mourinho juga sepakat kalau Inggris adalah salah satu tim favorit untuk meraih Euro tahun ini. Akan tetapi, semua itu berubah saat turnamen dimulai. Yap, Inggris tampil seperti tim mediocre yang gak punya arah. Tangtung-tangtung gak jelas, dan lebih sering spam crossing ketimbang main cantik penuh kombinasi layaknya tim unggulan. Bayangin aja, di fase grup, mereka cuma mampu mencetak 2 gol. Dengan rincian menang 1-0 melawan Serbia, imbang 1-1 melawan Denmark, dan imbang 0-0 melawan Slovenia. Dan di 16 besar, kalau nggak ada Jude Bellingham yang ngeluarin skin Madrid di menit akhir, udah pulang loh Inggris. Serius, sekatro itu emang ini tim, meskipun secara materi pemain bagus-bagus. Yap, di Euro kali ini, dari lini depan aja kita udah bisa melihat kalau Inggris ini punya nama-nama mentereng. Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden, Jude Bellingham, Cole Palmer, kurang bagus apa mereka? Tapi nggak tahu kenapa, ini tim serangannya bapuk, monoton, sehingga pemain tadi yang di level klub mampu main luar biasa, seperti tenggelam loh, sumpah. Nah, atas dasar itulah, banyak pihak yang pada akhirnya menyalahkan Gareth Southgate sebagai pelatih yang nggak becus mengurus pemainnya. Yap, ibaratnya skuad Inggris ini emang mewah, tapi pelatihnya itu loh bikin resah. Dan kalau boleh jujur, gambaran pelatih miskin taktik yang sebenarnya, ya emang Southgate ini orangnya. Sampai Bellingham ini saat lawan Slovakia, kelihatan banget mengalami puncak frustasi dan itu disinyalir gara-gara permainan tim yang gak berkembang. Bahkan ada beberapa hal yang terungkap kalau nyaris sepanjang laga, Jude ini banyak banget ngomel ke Southgate. Tapi yang namanya pemain top, sesulit apapun situasinya, pasti bisa improve dan nemu jalan keluarnya sendiri. Dan tendangan salto itulah yang membuat asa Inggris di Euro ini tetap terjaga. Yap, segala ungkapan yang masuk tadi jelas kami nggak ngasal bicara. Rio Ferdinand yang pernah bermain di tim Inggris bahkan tak segan bilang kalau Inggris di Euro kali ini bermain sangat pasif dan seperti orang nggak niat main. Lalu ada mantan pemain Manchester City, Micah Richards, yang sampai malas mengomentari permainan Inggris karena dianggap saking nggak menariknya. Ya, pada intinya sebagian besar pandit-pandit di Inggris merasa kalau dengan gaya main seperti ini, jelas Inggris nggak akan bisa meladeni permainan tim-tim unggulan besar lainnya. Jangankan tim besar, lawang melawan Swiss di 8 besar aja banyak yang udah pesimis. Karena bagaimanapun, Swiss ini merupakan tim kuda hitam yang kemarin berhasil mengobok-obok Italia dengan begitu mudah. Jadi kalau Inggris mainnya masih amburadul gitu, ya udah bisa aja keberuntungan itu nggak akan datang lagi. Yap, salah satu hal mendasar yang bikin semua orang budrek adalah sikap kepala batu yang dimiliki Southgate. Gimana bisa? Dia punya pemain yang sedang on fire macam Cole Palmer dan Mainu, yang dimainin itu-itu juga. Nah, yang bikin kocak, bisa-bisanya saat TAA yang diplot sebagai gelandang nggak perform, yang gantiin malah Gallagher, bukan Mainu, dengan alasan dia belum bisa nemu pengganti sepadan dari Calvin Phillips. Hello, emang sehebat apa sih jir dia? Di City aja nggak kepake dan di West Ham juga nggak guna.
Sampai akhirnya Mainus sendiri baru dikasih kesempatan main starter ya pas lawan Slovakia dan terbuktikan kalau bocah ajaib ini benar-benar keren. Belum lagi Palmer yang benar-benar minim banget dikasih kesempatan. Selain itu masih banyak banget, sumpah, keanehan si gerbang selatan ini bahkan dalam turnamen-turnamen sebelumnya. Di mana salah satunya ia dianggap sebagai the real pelatih autopilot yang bahkan kalau menurut kami Sinteyong bakal lebih bagus seandainya dikasih materi pemain mewah seperti ini. Serius, separah itu Southgate. Yap, secara garis besar, Inggris emang punya skuad yang mewah. Tapi selama Southgate yang mengomando, ya prestasi mereka bakal di situ-situ aja. Emang sih si Southgate ini berhasil membawa Inggris ke final Euro 2020. Namun tetap aja, keputusan konyolnya di final ketika itu membuat semuanya bubar jalan. Dan selain final itu, fair aja kalau Inggris sama sekali nggak berkembang selama dilatih Southgate. Piala Dunia. Di 2018 Inggris memang sampai semifinal. Tapi secara memalukan dikalahkan Kroasia secara dramatis. Di Qatar 2022, mereka kalah dari Prancis di perempat final. Dan yang paling parah jelas di UEFA Nation League 2022-2023, di mana yang tak meraih satupun kemenangan di Liga A Grup 3 terdegradasi ke Liga B. Maka dari itu, orang tolol mana yang punya dan menyebar wacana kalau Southgate ini adalah calon pengganti terkuat Ten Hag di MU. Karena sebapuk-bapuknya MU musim ini, toh Ten Hag masih bisa meraih seenggaknya 1 trofi dengan berbagai badai cedera yang menerpa. Jadi untung buat fans MU yang sentosa kalau Ten Hag ini stay. Bayangin aja kalau deal, walah dijamin tiap pekan pasti kalian lebih naik darah ketimbang di zaman Ole ataupun Rangnick. Serius. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.